Alexa tahu, untuk semua yang akan dia lakukan, makan siang hari ini hanyalah hadiah kecil. Namun, hadiah ini hanyalah tipuan untuk menutupi niat sebenarnya. Juga, setelah konferensi pers, hubungi manajermu. Untuk menghadapinya, sepertinya kita harus menggunakan pendekatan hukum. Oke, Alexa tersenyum manis. Namun, tidak mungkin dia membiarkan dia menyentuh Natalie. Pukul 14. Di dalam aula utama Sandiga Entertainment, wartawan dari segala bentuk media berkumpul. Mereka semua tertarik dengan apa yang dikatakan Alexa. Semua orang memiliki pertanyaan untuk Alexa, mulai dari mengapa dia tiba-tiba mundur dari pandangan publik hingga mengapa dia menandatangani kontrak dengan Sandiga Entertainment hingga apa yang sebenarnya terjadi dengan dia menggantikan Siren. Sejak dia mundur, dia tidak menonjolkan diri. Sulit menemukan hal buruk tentang dirinya. Hari ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Mengenakan pakaian biasa, Alexa muncul dengan pengawal di sisinya. Dia perlahan berjalan ke atas panggung dan berbalik untuk menghadapi kerumunan. Para wartawan berjuang untuk menjadi yang pertama menanyainya. Alexa, namamu nomor 1 di peringkat pencarian dan terus bertahan di sana. Apakah kamu membayar untuk posisi itu? Alexa, kamu dan Siren sama-sama model Sandiga Entertainment. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, hanya dia yang menjadi pusat perhatian. Apakah kamu dibekukan oleh perusahaan, jadi kamu iri dengan ketenarannya? Alexa, apakah kamu membuat kekacauan ini untuk hype? Menghadapi adegan kacau, staf perusahaan dengan cepat melangkah keluar untuk menahan para reporter, mengembalikan semuanya ke dalam kendali. Akhirnya, Alexa diizinkan berbicara. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada semua orang karena merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan semua orang mempertanyakan integritas Siren Anderson. Di pertunjukan bintang Crown Hoof, saya membuat keputusan sendiri, tanpa sepengetahuan perusahaan saya dan Siren, untuk tampil di atas panggung. Segala sesuatu yang telah terjadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan saya, Sandiga Entertainment atau Siren Anderson. Saya memang mencoba untuk membuat hype, tapi manajer saya tidak ada hubungannya dengan itu, dia hanya dimanfaatkan oleh saya. Saya telah memutuskan untuk mengambil semua tanggung jawab. Terima kasih atas kesabaran kalian, terima kasih. Setelah Alexa berbicara, aula menjadi gempar. Para wartawan merasa tidak nyaman. Mereka belum pernah melihat seorang selebriti mengakui kesalahannya dengan begitu mudah dan terus terang. Orang lain akan mencoba untuk menghindari situasi tersebut, tetapi dia yang disalahkan, mengklaim bahwa itu tidak ada hubungannya dengan manajer, perusahaan, atau Siren. Alexa berpikir dengan itu, semuanya sudah berakhir. Tapi, di luar dugaan, Justin telah menyiapkan sesuatu yang lain. Untuk memastikan bahwa dia adalah seorang pencari perhatian, dia mengizinkan direktur artis untuk mendekati Alexa dan menghadapi media. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Tapi, perusahaan dan saya akan memberinya satu kesempatan terakhir. Alexa, kuharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu dan tidak melewati batas lagi. Bukan pertama kalinya. Tujuan dari kata-kata itu adalah untuk secara jelas menolak klaim Natalie. Sekarang sepertinya, setiap kali dia menggantikan Siren di masa lalu, adalah untuk menciptakan sensasi untuk dirinya sendiri. Justin, kamu kejam? Alexa tetap diam saat dia membungkuk meminta maaf kepada media. Kemudian, dengan perlindungan staf perusahaan, dia dikawal keluar dari aula utama. Dalam sekejap, netizen dipenuhi dengan kebencian. Karena Alexa telah mengakui semuanya secara langsung, publik hanya melihat apa yang ada di permukaan dan dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan staf di Mandala Entertainment memperlakukan masalah itu seperti bahan tertawaan. Keluar dari rapat,
Kenzi mendengar diskusi stafnya. Dia menoleh untuk melihat asistennya yang dengan cepat mengungkapkan apa yang terjadi pada konferensi pers hari ini. Presdir, apakah Anda ingin melakukan sesuatu untuk membantu Nona Alexa? Belum dulu, aku ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya sendiri, Kenzi menjawab dengan lembut. Dia sudah menyebutkan sebelumnya bahwa dia ingin tahu bagaimana reaksi Alexa. Karena dia telah membantunya 2 kali terakhir, dia ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikan sendiri masalah ini. Sebagai istri Kenzi, apakah dia benar-benar akan membiarkan hal seperti ini mematahkan semangatnya? Terlepas dari segalanya, fakta bahwa Alexa melangkah keluar dan mengaku membuat kekacauan, menghapus reputasi Sandiga Entertainment sepenuhnya. Diskusi dengan Huff berhasil karena mereka menerima permintaan maaf Justin dan posisi juru bicara diserahkan kepada Siren, seperti yang dimaksudkan semula, karena dia juga seorang korban. Setelah kejadian ini, popularitasnya diperkirakan akan meroket. Sandiga Entertainment dan Siren pulih sepenuhnya dari insiden itu tanpa cedera, tetapi Alexa benar-benar hancur. Dalam sekejap, Queen of Hype scamming model Tang Ning, dan istilah-istilah serupa lainnya mulai muncul di peringkat pencarian dan semua hasil pencarian menghasilkan diskusi yang penuh dengan bahasa yang menyinggung. Alexa duduk di kamarnya menonton berita. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang karena dia tahu, semua yang dia alami sekarang akan segera berbalik. Justin dan Siren akan menderita 10 kali lebih banyak dari apa yang dia alami sekarang. Namun, saat ini, di mata publik, citranya telah hancur total. Bahkan petugas kebersihan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sikapnya. Nona Alexa, bisakah Anda menggerakkan kaki Anda yang berharga? Tidak bisakah Anda melihat saya sedang membersihkan di sini? Ini tidak seperti kamu harus menghadiri pertunjukan, namun kamu masih datang setiap hari. Punggungku sakit karena harus bersih-bersih karena kau. Ekspresi Alexa menjadi dingin. Meskipun dia telah jatuh ke titik terendah dalam karirnya, itu tidak berarti dia akan membiarkan sembarang orang menggertaknya. Dia mengangkat teleponnya dan menelepon Justin memastikan untuk menelepon ke pengeras suara, sehingga petugas kebersihan dapat mendengar percakapan mereka. Justin, apakah posisiku di perusahaan ini sangat rendah sehingga aku pantas untuk digertak, bahkan oleh petugas kebersihan? Dapatkan namanya dan beritahu hari untuk memecatnya, jawab Justin tanpa ragu. Alexa menutup telepon dan menatap petugas kebersihan dengan tatapan dingin. Hanya karena aku santai, bukan berarti kamu bisa berbicara denganku dengan santai. Hanya karena aku bukan model, bukan berarti aku bukan lagi anggota keluarga Geraldine. Jika aku mau, aku bisa membuat petugas kebersihan sederhana sepertimu menganggur selamanya, tanpa mengangkat 1 jari pun. Wajah petugas kebersihan menjadi pucat saat dia berkeringat dingin. Dia tidak pernah tahu Alexa bisa begitu mengintimidasi. Dia dengan cepat membungkuk meminta maaf. Maaf, Nona Alexa, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Bahkan jika kamu berada di atas orang lain, kamu harus memperlakukan orang lain dengan setara. Belum lagi fakta bahwa kamu berada di bawah orang lain. Alexa tidak ingin mempersulit staf, tetapi dia harus memberi mereka pelajaran. Setelah berbicara, dia berdiri, dia menerima SMS dari Justin untuk pergi ke kantornya. Alexa, citramu saat ini telah jatuh ke jurang yang dalam, jadi, aku telah mengaturmu untuk mengambil bagian dalam beberapa aktivitas. Mudah-mudahan kamu bisa menebus dirimu di depan publik. Bukankah Siren terluka? Mengapa kamu tidak mengunjunginya dan merawatnya untuk menunjukkan bahwa kamu menyesal? Mungkin kamu bisa mendapatkan suara simpati. Alexa memeriksa wajah Justin dan mempertanyakan mengapa dia tidak pernah menyadari betapa memalukannya dia. Siren jelas menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukannya. Namun, Justin malah menyarankan Alexa untuk merawatnya.
Kamu hanya perlu melakukan pertunjukan di depan kamera selama beberapa menit saat rekamannya disiarkan langsung. Justin awalnya mengira Alexa akan menolak. Siren telah menggunakan anaknya sebagai pengungkit terhadap Justin untuk membuatnya meminta Alexa untuk permintaan yang tidak masuk akal. Tapi, dia tiba-tiba mengangguk setuju. Oke, apa kau bersedia melakukannya? Sejak Siren terluka, aku belum memiliki kesempatan untuk mengunjunginya. Ini adalah kesempatan yang baik, jawab Alexa dengan tenang. Kalau begitu, aku akan mencari beberapa orang untuk mengawalmu keluar dari sini. Ada banyak wartawan di luar. Alexa tetap tenang dan terkumpul meskipun dia sadar rencana Siren adalah untuk menyiksanya. Dia tahu, semakin tinggi dan perkasa perasaan Siren sekarang, semakin keras dia akan jatuh. Tidak lama kemudian, Alexa menaiki mobil asisten Justin dan menuju ke rumah sakit Medica. Dalam perjalanan, dia mengirim pesan kepada Kenzie, "Suamiku, jangan khawatir dengan berita apapun yang kamu lihat tentangku, aku punya rencana. Dan juga, aku ingin pulang malam ini, bisakah kamu mengirim seseorang untuk menjemputku dari rumah sakit Medica? Aku tidak tahu di mana rumah baru kita." Di tengah rapat, Kenzie menerima pesan Alexa. Untuk pertama kalinya, dia menghentikan apa yang dia lakukan, menyebabkan semua petinggi perusahaan saling memandang dengan heran. Orang seperti apa yang memiliki pengaruh seperti itu? Kenzie mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya, yang bisa dia fokuskan hanyalah nada menyedihkan Alexa. Dia dengan cepat membalas pesannya, "Sayang, aku akan menjemputmu nanti." Setelah menerima pesan Kenzie, Alexa mau tak mau membayangkan ekspresi Kenzie saat dia memanggilnya sayang. Senyum manis muncul di wajahnya dan matanya melengkung seperti 2 bulan sabit. Saat ini, asisten Justin memandang Alexa dari kaca spionnya. "Kamu masih bisa tersenyum sekarang, tapi tunggu sampai kamu tahu apa yang akan terjadi padamu." Alexa tahu seluruh dunia saat ini memusuhi dia, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah menghubungi Kenzie, dia mengirim pesan ke manajernya. "Natalie, Justin telah mengaturku untuk merawat Siren di rumah sakit. Aku hampir sampai. Apakah kamu sudah siap?" Siapapun yang cukup peka akan dapat mengatakan, dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mempermalukanmu. Apakah dia pikir dia akan mampu melakukan itu? "Aku sudah siap sejak lama. Aku yakin publik akan terkejut. Aku punya gambar dan video. Kamu bisa merilis fotonya, simpan videonya untuk nanti. Aku ingin memberi Justin dan Siren waktu untuk berdebat." "Aku mengerti. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Saat mereka berada dalam kondisi terburuk, aku akan merilis videonya dan menyegel kesepakatan." Natalie sangat bersemangat. "Aku ingin Siren jatuh ketika dia berada di titik tertingginya." "Alexa, meskipun ada begitu banyak orang yang menghinamu, aku menyadari masih ada minoritas kecil yang membelamu. Kurasa ada beberapa kebaikan yang datang dari semua ini. Natalie, berhati-hatilah." Setelah pesannya dengan manajernya, Alexa segera menghapus seluruh percakapannya saat sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Di dalam salah satu kamar rumah sakit swasta, Siren duduk dengan lemah di tempat tidur. Hanya memikirkan untuk bisa mempermalukan Alexa dalam sekejap membuat matanya berbinar. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira Alexa akan sebodoh itu untuk menanggung semua kesalahan. Tidak hanya dia meningkatkan nilai Siren, dia juga membantunya mengamankan kesepakatan juru bicara dengan Huff. "Siren, Alexa hampir tiba. Ketika dia tiba, kamera akan menyala dan kamu akan disiarkan langsung selama 3 menit. Sebentar lagi aku akan meminta dokter masuk untuk mengganti perbanmu. Pada saat yang sama, aku akan membuat Alexa membasuh kakimu." "Hari ini akhirnya tiba," seru Siren. Dia telah dibayangi oleh Alexa begitu lama.
Sejak saat itu, dia bersumpah untuk terus mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dia akan melangkahi Alexa, mengambil Justin darinya dan menjadi Nyonya Sandiga Entertainment. Mulai sekarang, segalanya hanya akan menjadi lebih baik untukmu. Plus, penghargaan 10 model teratas tahunan akan menentukan pilihan mereka. Aku yakin kamu akan dipilih. Pada saat itu, kamu akan selangkah lebih dekat ke menjadi model top. Siren perlahan memperlihatkan jejak senyumannya. Ini lebih baik dari apapun yang pernah dia impikan. Dengan segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya, kesombongannya mulai tumbuh. Rumah sakit mengeluarkan bau tak sedap seperti biasanya. Alexa memasuki rumah sakit, dikawal oleh asisten Justin. Dia sendirian tanpa seorang asisten pun untuk mendukungnya. Setelah menemukan kamar Siren, Alexa dapat melihat asisten Siren menjaga pintu. Pria inilah yang mengklaim bahwa dia membuat semua keputusan sendiri pada hari pertunjukan. Dia telah melemparkan semua kesalahan padanya. "Kamu di sini," katanya sambil melihat ke atas dan ke bawah dengan angkuh. Dia sengaja berusaha mempersulit Alexa. "Tunggu saja di sini, Siren masih beristirahat." Alexa mengangkat tas tangannya dengan kedua tangannya dan menatap lurus ke mata asisten Siren. Dengan suara pelan dan lembut, dia bertanya, "Apakah kamu tahu nama belakangku?" "Omong kosong. Siapa yang tidak tahu nama belakangmu adalah Geraldine? Karena kamu tahu nama keluargaku adalah Geraldine, maka kamu harus mengetahui latar belakang keluargaku." Beraninya asisten kecil sepertimu bertindak arogan di depanku. "Apakah itu Alexa? Silakan masuk." Siren mendengar suara Alexa di luar dan merasa kecewa dengan kebodohan asistennya. Jika dia ingin melawan Alexa, ini bukanlah cara yang tepat. Bagaimanapun, dia masih memiliki keluarga Geraldine di belakangnya, meskipun mereka tidak lagi memperhatikannya seperti dulu ketika dia masih terkenal. Alexa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan masuk ke ruangan mengabaikan asisten yang marah itu. Melihat Siren duduk di tempat tidur bertingkah menyedihkan dengan satu kaki terluka, dia tersenyum. "Siren, kamu baik-baik saja?" Alexa tahu Siren sengaja melukai kakinya sendiri untuk mencegah Justin menikah. Wanita ini sangat kejam. "Aku mendengar dari presdir Justin bahwa kita akan melakukan siaran langsung selama 3 menit, bukan? Alexa, kita seperti saudara perempuan. Aku sangat bersedia membantumu dengan bantuan ini sehingga kamu dapat menebus dirimu di depan publik." Alexa ragu sejenak. Dia tidak percaya betapa tidak tahu malunya Siren. Dia hampir setingkat dengan Justin. Kebenaran di balik insiden pergantian pemain sudah diketahui di antara mereka bertiga, namun Siren bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Alexa terlihat sedikit kesal saat dia berkata dengan nada marah, "Aku hanya datang untuk mengunjungimu. Kamu benar-benar tidak perlu sopan." "Itu benar, kita sudah menyiapkan adegan untukmu. Sebentar lagi, dokter akan datang untuk mengganti perban Siren. Saat itu, untuk menonjolkan ketulusanmu, kita telah mengatur agar kamu mencuci kaki Siren. Itu cara publik akan melihat betapa menyesalnya kamu." "Cukup," Alexa dengan marah menyela keduanya. "Siren, insiden pergantian pemain, kau dan aku tahu yang sebenarnya. Tidakkah menurutmu sudah saatnya berhenti?" "Alexa, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Haruskah kamu benar-benar membalikkan apa yang benar dan salah?" Suara Alexa terdengar seperti dianiaya. "Jika bukan karena Justin, aku tidak akan mentolerirmu berkali-kali. Apakah aku tidak cukup membantumu? Alexa, sudah cukup kamu tidak akan meminta maaf. Haruskah kamu juga menjelek-jelekkan orang lain? Kamu sudah mengakui menciptakan segalanya untuk hype." Siren adalah ahli akting. Dia tidak tergelincir pada kata-katanya dan mempertahankan kepolosannya. "Aku pasti tidak akan meminta maaf padamu," Alexa tiba-tiba berkata dengan nada serius. Pada saat ini,
Asisten Siren merekam kata-katanya dan segera memposting video online, dengan tajuk utama, "Orang yang mencari perhatian karena tidak tulus." Diam-diam menyatakan, "Aku pasti tidak akan meminta maaf kepadamu." Dalam sekejap, 1000 ombak sekali lagi diaduk, siap untuk menerjang Alexa. Wartawan berbondong-bondong ke tempat kejadian, tetapi tidak ada yang mencegat Alexa, meninggalkan Siren sendirian menangis dengan menyedihkan di depan kamera. "Awalnya aku berpikir, karena kami berdua adalah model, aku tidak akan mengejar insiden ini, tetapi Alexa sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya menolak untuk meminta maaf, dia juga melontarkan kata-kata makian." Begitulah perang antara keduanya dimulai, dua model yang tidak tahu bagaimana mengendalikan diri di depan publik, menampilkan drama penuh air mata yang menarik perhatian orang yang lewat untuk berhenti dan berkerumun. Sandiga Entertainment dengan cepat menanggapi dengan mengeluarkan pernyataan, meminta maaf kepada publik dan menyatakan niat mereka untuk secara serius menangani Alexa, memberikan gagasan bahwa mereka akan memecatnya. Pada saat yang sama, kalimat Alexa, "Aku pasti tidak akan meminta maaf kepadamu" menjadi ungkapan viral online. Sama seperti semua orang menghina Alexa, seorang tokoh online terkenal merilis album foto. Album itu berjudul, "Bukannya Alexa tidak akan meminta maaf, tapi dia seharusnya tidak meminta maaf." Album itu diisi dengan foto-foto Siren dan Justin yang saling berpelukan. Dalam foto tersebut, Siren dan Justin sama-sama berada di rumah sakit. Justin berada di atas Siren saat dia masih mengenakan pakaian rumah sakitnya. Semua mata netizen berbinar kaget saat situs web terkenal juga menanggapi dengan menuntut dalam sebuah postingan, ungkapkan kebenaran di balik insiden pergantian Alexa. Unggahan tersebut menyertakan semua detail halus dari insiden tersebut, menggunakan fakta bahwa Siren dan Justin berselingkuh untuk mengatur suasana. Ini memberikan analisis yang jelas tentang bagaimana Alexa dipaksa untuk berkompromi, kemudian menyebabkan ditekan dan akhirnya didorong untuk bereaksi dengan marah. Demi cinta, dia terpaksa menanggung semua kesalahan. Pada saat yang sama, gundik tunangannya merayu dan mempermalukannya. Seperti ini, skandal itu terungkap. Foto mesra Justin dan Siren menyebar kemana-mana dan para netizen akhirnya menemukan, selain dari insiden pengganti, tidak ada satupun berita buruk tentang Alexa yang beredar. Bahkan mencari sejauh 3 tahun, yang bisa mereka temukan hanyalah foto-foto modelnya di atas panggung seindah biasanya. Wanita ini, yang meninggalkan karirnya demi cinta, tidak pernah mencoba menjelaskan dirinya sekalipun. Bahkan setelah kejadian baru-baru ini, dia langsung menonjol dan mengambil tanggung jawab penuh. Ya Tuhan, semua orang salah paham dengan Alexa. Siren benar-benar tahu bagaimana harus berakting. Siapa sangka Sandiga Entertainment akan menindas wanita yang begitu malang. Tabel sekali lagi berubah. Banyak orang online mulai merasa bersalah karena sebelumnya telah menilai Alexa. Perasaan mereka terhadapnya dengan cepat berubah dari gelap menjadi terang. Sementara semua ini terjadi, Siren berada di tengah-tengah wawancara. "Aku tidak lagi tahu bagaimana menilai ketidakberdayaannya." Reporter itu termakan saat rekan kerjanya tiba-tiba mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan sesuatu padanya. Setelah melihat foto-foto itu, reporter mengangkat telepon dan menanyai Siren, "Siren, apakah foto-foto ini asli?" "Apa ini?" Wajah Siren menjadi pucat. "Ini adalah foto-foto mesra Anda dan CEO Sandiga Entertainment, Justin Gionyo. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih detail tentang apa yang sebenarnya Anda lakukan di foto-foto itu?" Siren membeku. Beberapa saat yang lalu dia masih menangis di depan kamera bertingkah sangat menyedihkan. Sekarang, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita simpanan yang merayu pacar orang lain. Di mata mereka, dia tidak berbeda dengan model-model baru yang menjual diri untuk naik di industri. Yang terpenting,
dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membela dirinya sendiri. Para wartawan merasa malu untuknya. Jadi, foto-foto ini asli, saya kira. Di satu sisi kamu menangis, sementara di sisi lain kamu mencuri pacar orang lain. Pertanyaan reporter wanita itu tiba-tiba menjadi lebih keras. Tidak, foto-fotonya sudah jelas, jangan bilang kamu masih ingin menyangkalnya. Tidak, itu semua palsu, ini semua adalah bagian dari rencana Alexa. Siren tiba-tiba menjadi tidak berdaya di depan kamera, jangan syuting lagi, keluarlah, aku tidak ingin diwawancarai lagi, pergilah. Wartawan wanita mengeluarkan HMPH yang dingin, dia membenci Siren. Siren, meskipun kita semua sudah terbiasa berada di industri hiburan, aku masih harus memberitahumu ini, Tuhan akan menghukum mereka yang memiliki niat buruk. Ada keadilan dalam kata ini. Hanya dengan tindakan Alexa melangkah keluar dan menempatkan semua kesalahan pada dirinya sendiri, mulai sekarang, aku tidak akan lagi menulis hal buruk tentang dia. Siren gemetar ketakutan. Begitu wartawan pergi, dia menelepon Justin. Justin, apa kamu sudah melihat fotonya? Apa yang harus kita lakukan? Itu hanya foto, apa yang membuatmu panik? Perusahaan saat ini sedang mencari solusinya. Justin menjawab dengan tenang. Namun, di dalam, dia tidak setenang kelihatannya. Dengan mengungkap semuanya, tidak hanya itu akan mempengaruhi masa depan Siren dan juga Sandiga Entertainment, tetapi juga bisa menyebabkan dia kehilangan Alexa selamanya. Lagi pula, dia telah menekannya dan berselingkuh. Alexa pasti berada di balik semua ini. Jika kamu tidak memilihnya, apakah menurutmu semua ini akan terjadi? Setelah dia berbicara, Justin menutup telepon dengan marah. Kemudian, setelah menemukan nomor telepon Alexa, dia meneleponnya. Ini jelas berdering, Alexa angkat teleponnya. Kenyataannya, Alexa sedang memegang ponselnya di tangannya. Dia membayangkan betapa cemasnya perasaan Justin saat ini, jadi dia memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Setelah berlari keluar dari kamar Siren, Alexa menemukan tempat untuk bersembunyi dengan tenang, sementara dia menunggu Kenzie mengirim seseorang untuk menjemputnya. Yang mengejutkannya, Kenzie memutuskan untuk datang sendiri. Alexa, masuk. Setelah mendengar suaranya yang dalam, semua kegelisahan di hatinya hilang. Telepon terus berdering, tapi dia melemparkannya ke kursi belakang mobil Kenzie. Kamu tidak mengangkatnya, Kenzie bertanya sambil memperlihatkan satu sisi wajahnya yang tampan. Kamu sudah tahu jawabannya, Alexa menyeringai. Tujuannya adalah membuat Justin mencarinya sepanjang malam dan mengalami bagaimana rasanya menderita. Kenzie berhenti bicara dan memfokuskan pandangannya ke depannya. Sementara itu, tatapan Alexa terfokus pada tahi lalat hitam di cuping telinga Kenzie. Sepertinya dia terlahir dengan anting-anting, memberinya aura yang sedikit jahat dan berbahaya. Caramu menatapku, apakah kau mengundangku untuk menciummu, memelukmu, atau? Alexa menahan kegugupannya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Kenzie mencoba menghindari tatapannya yang penuh gairah. Sebelum kita pergi ke rumah baru kita, bisakah kamu menemaniku ke suatu tempat dulu? Setelah kita pergi, bisakah kita menyelesaikan apa yang tidak kita selesaikan tadi malam? Kenzie menanyainya dengan santai, tetapi Alexa tidak bisa menyembunyikan kegugupannya karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia mungkin tidak dapat mengumpulkan keberanian yang sama seperti yang dia miliki pada malam sebelumnya. Kenzie tidak menekannya, juga tidak terus berbicara. Dia hanya membiarkannya terus memegangi lengannya saat dia tersenyum licik. Keduanya tidak langsung pulang ke rumah sesuai permintaan Alexa. Sebaliknya mereka berakhir di hutan bunga sakura yang terkenal. Ini adalah tempat di mana Alexa sering bertemu dengan Justin untuk kencan mereka. Namun, hari ini, dia akan menghapusnya sepenuhnya dari hatinya. Jadi,
Pada akhirnya, dia akhirnya mengangkat teleponnya. Aku di hutan bunga sakura, tempat kita selalu bertemu saat berkencan. Jika kau masih ingin bertemu denganku, temui aku di sana. Sampai jumpa. Oke, aku akan segera datang. Justin langsung setuju. Meskipun dia berselingkuh dengan Siren, dia tidak pernah berniat menyerah pada Alexa. Di mana dia akan menemukan wanita lain yang begitu mudah ditipu? Plus, selama ini dia setia padanya. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik dan dia memiliki temperamen yang baik. Alexa menutup telepon dan menatap Kenzie yang duduk di hadapannya. Dengan suara yang jujur namun tersendat dia berjanji, ini adalah terakhir kalinya aku berbicara dengannya di telepon mengenai perasaan pribadi kita. Mulai sekarang, tidak akan pernah lagi. Kenzie mengangkat alisnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menepuk kursi di sampingnya, memberi isyarat agar Alexa duduk di sampingnya, memberikan rasa memiliki. Alexa dengan patuh duduk di sampingnya. Keduanya melihat keluar jendela restoran ke pemandangan di bawah. Tidak lama kemudian, sosok cemas muncul di bawah pohon sakura. Justin telah tiba. Berkali-kali di masa lalu dia berdiri di tempat yang sama dengan Justin saat ini berdiri, dengan naifnya menunggu sepanjang hari. 5 dari 10 kali dia akan berdiri. Memikirkannya sekarang, ketulusan yang dia tunjukkan begitu mudah dilanggar. Jadi, berdiri, dipermainkan, dikhianati, dia ingin Justin mengalami semuanya. Apakah ini benar-benar menghilangkan kebencianmu? Kenzie bertanya dengan satu tangan di bahu Alexa saat dia melihat sosok di bawah mereka. Tentu saja tidak, tapi aku ingin dia mengalami semua yang aku lalui, tidak peduli besar atau kecil. Kenzie mengulurkan jarinya yang panjang dan memegang dagu Alexa. Menatap matanya, dia melihat seorang wanita yang lembut. Namun, ketika dia dihadapkan pada rasa sakit emosional, dia bisa menangani berbagai hal dengan sangat bersih. Dia mengakhiri hal-hal dengan cepat seperti yang dia katakan tanpa sedikit pun kepura-puraan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.